Hanya satu plastik. Bagi sebagian besar kita, tindakan ini terasa sangat biasa, bahkan dianggap normal. Kita mengira begitu sampah itu terlepas dari tangan dan hanyut terbawa arus, maka tugas kita selesai. Rumah kita bersih, pikiran kita tenang. Tapi mari kita buka mata lebar-lebar. Tahukah, berita di berbagai belahan dunia berkali-kali menyoroti negara kita. Indonesia sering disebut sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan global. Nama bangsa kita berulang kali masuk dalam daftar hitam pencemaran lingkungan internasional. Dunia melihat kita sebagai bangsa yang gemar mengotori rumahnya sendiri. Ini bukan sekedar angka statistik di atas kertas. Ini adalah reputasi kita. Dunia internasional terenyak melihat bagaimana plastik-plastik dari tanah air kita berlayar melintasi samudera, meracuni ekosistem dan membunuh makhluk hidup di belahan bumi lainnya. Semua itu bermula dari kalimat, cuman sekantong ini. Jika kamu pikir sampah di sungai akan hilang secara ajaib, lihatlah ke tempat ini. Ini bukan bukit hijau ciptaan Tuhan. Inilah gunung sampah, monumen raksasa yang dibangun dari keegoisan dan kemalasan kita setiap hari. Jutaan ton plastik bertumpuk, membusuk, dan mengeluarkan gas beracun. Berapa banyak dari tumbuhan raksasa ini yang berasal dari tangan kita? Kita membuangnya dalam bentuk hitungan detik, tapi bumi butuh ratusan tahun hanya untuk menghancurkan satu helai plastiknya. Manusia modern saat ini mengalami penyakit kurang kesadaran. Kita menjadi makhluk yang paling dimanjakan oleh kepraktisan, tapi paling buta terhadap dampaknya. Gunung sampah ini adalah bukti nyata bahwa kita sedang menimbun bom waktu. Kita mewariskan tanah yang beracun dan air yang tercemar untuk generasi masa depan. Hujan bagi bumi yang haus ialah sebuah berkah. Ia adalah alasan bagi kita untuk melangitkan rasa syukur, karena air membawa kesuburan, menghidupkan tanaman, dan memberi napas pada kehidupan yang baru. Namun, kini di atas bumi kita berbija. Hujan deras tidak lagi mendatangkan kedamaian. Suara rintiknya berubah menjadi melodi ketakutan, dan gemuruhnya petir melahirkan kekhawatiran yang mendalam. Kita menjadi cemas dan gelisah setiap kali langit mulai menggelap. Mengapa berkah indah yang justru berubah menjadi ancaman? Jawabannya ada di sekitar kita. Kekhawatiran kita dimulai karena bencana banjir yang terus-menerus datang berulang. Banjir yang terjadi bukan karena alam yang jahat, melainkan karena saluran air telah tersumbat total oleh ego kita sendiri. Sungai yang tersedak oleh jutaan plastik dan tidak lagi mampu menampung air hujan yang turun. Inilah lingkaran karma yang nyata. Ayam kita yang kotori kembali mendatangi rumah kita, menjebol pintu dan menenggelamkan kenyamanan kita menjadi banjir besar. Saat bencana melanda, kita menangis dan menyalahkan cuaca, padahal alam sedang mengembalikan apa yang pernah kita titipkan kepadanya. Mengubah dunia tidak harus dimulai dengan gerakan jauh keluar rumah atau menunggu gerakan besar dari orang lain. Langkah nyata itu justru bisa kita mulai dari ruang lingkup terkecil dan paling hangat, yaitu dari dalam rumah kita sendiri hari ini. Segala bencana besar di luar sana selalu bermula dari kebiasaan kecil kita dari ruangan ini. Maka mari kita ubah arahnya. Mari kita biasakan menggunakan tote bag kain di sudut rumah, menjadikannya benda wajib yang selalu siap dibawa setiap kali ada anggota keluarga yang ingin pergi ke pasar ataupun minimarket. Dan mari kita bangun kebiasaan baru untuk selalu menyiapkan tumbler atau botol minum sendiri, mengisinya sebelum kita melangkah keluar dan untuk memulai aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membeli air kemasan plastik yang hanya akan berujung di tempat sampah. Kebiasaan-kebiasaan kecil dari dalam rumah ini adalah benteng pertama kita untuk menghentikan pasokan plastik baru ke alam. Kita mungkin harus bersusah payah sedikit, harus meluangkan waktu beberapa menit untuk mencuci dan melipat, tapi pengorbanan kecil ini jauh lebih murah daripada harga yang harus dibayarkan saat alam mulai murka.
Pada akhirnya, bumi ini akan selalu menemukan caranya sendiri untuk bertahan hidup, dengan atau tanpa adanya manusia. Namun, kita tidak akan pernah bisa bertahan tanpa adanya bumi yang sehat. Perubahan besar tidak pernah lahir dari satu orang yang melakukan hal yang sempurna, melainkan dari jutaan orang yang mau peduli dari hal-hal kecil dari rumah mereka. Langkah sederhana yang kita pilih dari hari ini adalah menentukan warisan apa yang akan kita tinggalkan. Apakah kita akan mewariskan aliran air yang jernih, tanah yang subur dan alam yang indah, atau justru kita tega meninggalkan tumpukan gunung sampah yang menggelamkan masa depan anak cucu kita sendiri? Masa itu tidak dimulai besok, melainkan dimulai dari detik ini, dari tanganmu sendiri.